Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatulillah YN, NPM 21100705302238 dari kelas A, mata kuliah Ekonomi Manajerial, dosen pengampu Ibu Rina Febriani, SE MSI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang struktur pasar. Yang pertama, pengertian dari struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk dari dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, atau monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. 3. Pasar oligopoli. 4. Pasar monopolistik. Yang kelima, pasar monopsoni. 6. Pasar oligopsoni. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap struktur pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. 2. Penjual bersifat mengambil harga atau price taker. Ketiga, posisi tawar konsumen kuat. 4. Sensitif terhadap perubahan harga. 5. Mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. 6. Volume produksi setiap produsen hanya merupakan bagian yang kecil dari volume transaksi total di pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Pertama, harga jual barang atau jasa adalah harga jual yang termurah. 2. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output setiap penduduk maksimal. 3. Masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi produk yang homogen dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. 2. Persaingan sempurna terkadang menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen, tidak mendorong dalam perkembangan teknologi. Berikutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. Pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. 2. Tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. 3. Produsen memiliki kekuatan menentukan harga. 4. Tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Kelebihan pasar monopoli. Pertama, bisa menentukan outputnya. 2. Bisa menentukan harga jual. 3. Apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada firma pasar persaingan sempurna dan tingkat produksi lebih besar. 4. Mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan tersebut terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. Kekurangan pasar monopoli. Harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna.
2. Barang yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran, di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-ciri oligopoli. Pasar oligopoli. Terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. 2. Barang yang diproduksikan adalah barang standar atau barang berbeda corak. 3. Kekuatan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Karena keuntungan yang besar, maka dapat menciptakan inovasi yang sangat berguna, bahkan lebih baik dari monopoli. 2. Operasi firma dapat mencapai efisiensi yang tinggi dan menurunkan biaya produksi. Kekurangan pasar oligopoli. Distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. 2. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar yang dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang. 3. Kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi. 4. Kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu dari pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan pasar sempurna maupun pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopolistik. Pertama, terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. 2. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang komoditas yang berbeda corak atau karakteristik. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Kelebihan pasar monopolistik. Pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. 2. Kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Kekurangan pasar monopolistik. Pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomi yang cukup tinggi. Harga sangat ditentukan pembeli. Kelebihan dari pasar monopsoni. Pertama, kualitas produk lebih terpelihara. 2. Penjual akan hemat dalam biaya produksi. Kurangan pasar monopsoni. Pertama, pembeli bisa seenaknya menekan penjual. 2. Produk yang tidak sesuai keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa terbuang. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Ciri-ciri pasar oligopsoni. Pertama, terdapat sebagai pembeli. 2. Pembeli bukan konsumen tetapi pedagang. 3. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. 4. Harga cenderung stabil. Kelebihan dari pasar oligopsoni. Pertama, penjual lebih beruntung karena bisa pindah ke pembeli lain. 2. Pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual. Kekurangan pasar oligopsoni. Bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli saling bekerja sama. 2. Kualitas barang kurang terpelihara. Peran pasar dalam bidang ekonomi. Pasar merupakan sesuatu hal yang sangat berperan dalam bidang ekonomi. Kadang-kadang pasar juga menjadi barometer perekonomian suatu daerah.
Apabila suatu daerah mempunyai pasar yang memadai, maka bisa dikatakan bahwa daerah itu merupakan daerah yang perekonomiannya maju, dan sebaliknya, apabila suatu daerah mempunyai sebuah pasar yang berkualitas jelek, maka jarum barometer daerah itu bisa turun ke bawah, atau dengan kata lain, perekonomian daerah itu kurang maju. Pasar mempunyai peran penting dalam 3 buah kegiatan yang sangat penting pula dalam kegiatan ekonomi, yaitu pertama, dalam bidang produksi, 2, dalam bidang distribusi, 3, dalam bidang konsumsi. Peran pemerintah dalam pembentukan harga. Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara pertama, secara langsung, artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga-harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan diantaranya dengan cara sebagai berikut. Pertama, menetapkan tarif seperti listrik, air minum, dan BBM. 2. Menetapkan harga minum dan harga makan. Secara tidak langsung, artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Perubahan penawaran dilakukan melalui perubahan produksi dan impor. Dengan mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi. Cara yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan diantaranya. Pertama, kebijakan produksi. 2. Kebijakan moneter. 3. Kebijakan subsidi. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.